Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya Bunda Titi kali ini akan sharing dengan kawan-kawan tentang resiko investasi emas perhiasan. Nah, fenomena apa saja nih yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hal ini? Yang pertama yaitu masih banyaknya masyarakat membeli emas perhiasan untuk diinvestasikan. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang kerugian dan keuntungan untuk investasi emas perhiasan. Apa yang menjadi tujuan dari sharing ini? Agar masyarakat mempunyai pemahaman tentang investasi emas. Kemudian agar masyarakat mengetahui keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi emas perhiasan. Kenapa masyarakat perlu mengetahui ini? Yang pertama yaitu untuk memahami berbagai risiko dalam investasi emas perhiasan. Kemudian untuk memahami perbandingannya apa saja ini investasi emas perhiasan dengan investasi emas batangan. Nah, sekarang kita bicarakan dulu terkait dengan investasi emas perhiasan. Nah, risiko pertama yang mungkin terjadi yaitu adanya biaya upah di dalam pembuatan emas perhiasan. Untuk biaya upah sendiri itu tidak ada standar khusus yang menyatakan upah suatu emas perhiasan dalam bentuk cincin seperti ini segini, atau upah pembuatan gelang sebesar ini. Itu tidak ada. Upahnya itu biasanya ditentukan sendiri oleh toko emas di mana tempat emas tersebut atau perhiasan tersebut kita beli. Nah, terkait dengan upah ini, ketika kita membeli emas perhiasan, sebenarnya kita tengah membeli dua hal sekaligus. Yang pertama yaitu membeli fisik dari emas itu sendiri. Yang kedua, kita membeli jasa dari si pembuat emas perhiasan itu. Akan tetapi, ketika kita menjual emas perhiasan ini, itu masalah jasa atau masalah upah itu tidak pernah disebut-sebut lagi. Dalam artian ketika kita membeli itu dikenai dengan biaya upah pembuatan, tapi ketika kita menjual upah pembuatannya tidak dihitung lagi. Nah, dalam membeli emas perhiasan ini pun upahnya itu tidak ada standarnya. Umpama sebuah gelang upahnya berapa ratus ribu, itu tidak ada. Toko A menentukan sendiri berapa upahnya, toko B juga menentukan sendiri berapa upah dari pembuatan emas perhiasan tersebut. Resiko yang kedua yaitu standar dari nilai kadar emas perhiasan itu biasanya di bawah dari 24 karat. Karena apa? Karena sifat emas itu sangat lunak. Jadi untuk emas 24 karat logam mulia itu biasanya susah sekali untuk dibuat menjadi emas perhiasan. Karena itu biasanya toko emas memberikan campuran sesuai dengan standar mereka untuk menjadikan logam mulia itu, logam 24 karat itu menjadi sebuah bentuk emas perhiasan. Yang ketiga yaitu biasanya untuk jual beli dari emas perhiasan ini itu mesti dilakukan di toko yang sama. Umpama hari ini saya akan menjual sebuah perhiasan berbentuk gelang. Saya datang ke toko B. Ketika saya datang ke toko B, biasanya toko itu akan bertanya, dulu beli di mana emas ini? Ketika saya sampaikan emas ini belinya dulu di toko A.
Nah, si penjual di toko B biasanya akan menyarankan kembali kita kembali menjualnya ke toko A. Seandainya kita memaksa atau terpaksa menjual di toko B tersebut dikarenakan misalnya toko A-nya lagi tutup sementara kita perlu, itu emas kita akan dihargai dengan sangat rendah di bawah pasaran. Nah, kenapa biasanya jual beli ini dilakukan di toko yang sama? Karena biasanya ketika kita membeli itu kita kan diberikan sebuah surat. Nah, bukan sertifikat ya, kita diberikan sebuah surat. Di surat itu ditulislah tentang apa saja yang terkait dengan emas perhiasan yang kita beli itu. Bahkan kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu apa itu tulisan di dalam surat yang kita terima itu. Nah, terkait dengan ini yang keempat adalah tidak adanya sertifikat. Nah, jadi untuk emas perhiasan itu memang tidak ada pernah dikeluarkan sertifikat. Yang ada itu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu berupa sebuah surat. Nah, resiko yang kelima yaitu adanya resiko kehilangan yang cukup besar. Dan ada juga resiko kerusakan dari emas itu sendiri. Kenapa adanya resiko ini? Karena yang namanya perhiasan sayang dong kalau nggak dipakai, biasanya akan dipakai oleh si pemiliknya. Nah, ketika dibawa kemana-mana atau dipakai kemana-mana, itu ada kemungkinan untuk dijamret, ada kemungkinan juga untuk tercecer atau jatuh. Nah, kerusakannya kenapa bisa ada kemungkinan untuk ini? Yang namanya barang kita pakai itu mungkin adanya pergeseran, adanya gesekan, sehingga mungkin menimbulkan lecet dari perhiasan yang kita pakai tersebut. Nah, untuk emas batangan, yang pertama, ketika kita membeli emas batangan itu biasanya sudah tidak dihitung lagi biaya upah pembuatan. Jadi kita membeli fisik emas batangan itu sudah sekalian dengan upahnya. Kemudian standar atau nilai dari kadar emas batangan itu sudah bisa dipastikan 24 karat. Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya sertifikat dari produk yang kita beli tersebut. Nah, kemudian ketika kita membeli emas batangan itu kita tidak harus membeli di suatu toko dan menjual di toko itu. Yang namanya emas bersertifikat itu bisa kita jual di mana saja karena standar harganya sama. Nah, ketika kita mempunyai emas perhiasan, kita mau menjual, itu kita tidak pernah mempunyai kepastian berapa kira-kira nanti jumlah uang yang akan kita terima dari fisik emas yang akan kita jual ini. Akan tetapi ketika kita mempunyai emas batangan, itu kita sudah bisa memperkirakan, saya punya 10 gram. Nah, kita bisa lihat harga di hari ini, karena harga emas batangan itu biasanya akan dikeluarkan setiap hari oleh perusahaannya. Jadi misalnya kita punya 10 gram, kita akan menjual hari ini, berarti kita akan lihat harga buyback. Misalnya harga buyback 1 gramnya hari ini adalah 900.000. Berarti kalau saya jual ini 10 gram, saya nanti akan terima uang sebanyak 9 juta. Itu untuk emas batangan. Tapi untuk emas perhiasan tadi kita masih bingung. Berapa kira-kira emas kita akan dihargai oleh toko emas. Nah, untuk selanjutnya yaitu masalah kehilangan dan kerusakan. Emas batangan ini biasanya fisiknya lebih kecil. Kemudian dia sudah dikemas sekaligus
dengan sertifikatnya. Jadi kemungkinan untuk terjadi kerusakan atau pergesekan itu sangat kecil. Nah, untuk resiko kehilangan juga lebih kecil dibandingkan dengan perhiasan. Karena apa? Karena emas batangan ini biasanya kita simpan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang. Nah, dalam hal ini ada lagi loh, sebenarnya ini sih tersirat saja ya, tidak tersurat. Jadi maksudnya begini, ketika seseorang mempunyai emas perhiasan, tentu dia akan memakai emas perhiasannya tersebut. Terus ketika dia pergi kemana-mana, ketika orang melihat dia memakai emas perhiasan, kadang-kadang ya, ini ada kalanya loh, tidak untuk semua orang. Wah, si anu emasnya banyak, jadi stratanya lebih tinggi. Tapi ketika orang memegang emas batangan, orang nggak tahu loh kalau dia misalnya saja punya 1 kilo, orang nggak pernah akan tahu kalau kita tidak menceritakannya. Jadi tidak kelihatan ada rianya, begitulah kira-kira. Nah, baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu sebelum kita menginvestasikan emas, ya, kita kenali dulu sebenarnya kita membeli emas ini untuk lifestyle kah atau untuk investasi kah? Ketika kita untuk lifestyle, maka memang belilah emas perhiasan. Jadi yang namanya wanita kan kadang-kadang pengen terlihat lebih wah dengan perhiasan yang dipakai di tubuhnya. Tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya punya banyak emas, tapi dia tidak punya keinginan untuk memakainya. Apalagi nih misalnya untuk ibu-ibu yang berhijab nih, itu kalaupun memakai gelang juga tidak kelihatan, memakai kalung juga tidak kelihatan, memakai anting apalagi lebih tidak kelihatan lagi. Jadi pikirkan sebelum kita membeli emas, untuk apa ini sebenarnya emas ini kita beli. Nah, kalau untuk berinvestasi, maka disarankan dalam hal ini belilah emas batangan. Karena apa? Karena keuntungannya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, emas batangan ini juga banyak di tengah masyarakat, mulai dari yang diproduksi oleh BUMN sampai kepada yang diproduksi oleh perusahaan swasta. Nah, karena emas ini dikeluarkan oleh berbagai perusahaan, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan emas yang dikeluarkan oleh EOA Gold. Kenapa saya tertarik menceritakan emas yang diproduksi oleh EOA Gold? Nah, hal yang pertama adalah emas-emas yang diproduksi oleh BUMN atau beberapa perusahaan lainnya itu adalah logam mulia. Kisaran logam mulia ini biasanya 90 sampai dengan 99% kadar emasnya. Begitu juga dengan EOA Gold. EOA Gold ini juga logam mulia, dikeluarkan oleh PT Emas Optimasi Abadi. Kadar emasnya kalau dari Sukovindo itu menyatakan bahwa 99,9%. Sertifikat dari Pegadaian mengatakan kadar dari logam mulia EOA Gold ini 99,7%. Nah, sama ya, emas yang dikeluarkan oleh EOA Gold dengan emas yang dikeluarkan oleh perusahaan lain dan perusahaan BUMN itu sama-sama logam mulia. Sama-sama berkisar antara 90 sampai dengan 90,99%. Terus kenapa? Apa yang membedakannya? Nah, yang membedakannya adalah masalah keberkahan. Nah, kalau bercerita masalah keberkahan, tentunya kita semua ingin keberkahan itu dunia akhirat. Di dalam EOA Gold itu sendiri berbicara tentang keberkahan. Dari mana datangnya keberkahan ini? Sedikit saya ceritakan kepada kawan-kawan. Itu dari perusahaan, 10% dari
profitnya itu dipergunakan untuk membangun api bisnis, api peradaban. Kemudian dari cabang sendiri itu diwajibkan mengeluarkan 5% dari profitnya adalah untuk ziswat. Belum lagi agennya. Agennya juga diwajibkan mengeluarkan 5% dari profitnya setiap bulan. Nah, bayangkan oleh kawan-kawan, perusahaan mengeluarkan 10%, agen mengeluarkan 5%, cabang juga mengeluarkan 5%. Semua itu dirangkum dalam suatu program yang dinamakan membangun kejayaan umat melalui emas dengan emas-emas yang kita beli tadi. Membangun kejayaan itu seperti apa? Ya, emas tersebut dipergunakan untuk membangun peradaban, untuk membangun ekosistem yang merupakan api bisnis dari EOA Gold itu sendiri. Nah, mungkin di lain kesempatan saya akan menceritakan tentang api bisnis dari EOA Gold ini. Gramasi dari EOA Gold ini sendiri mulai dari gramasi yang sangat kecil, yaitu 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan 5 gram. Kenapa gramasinya kecil? Agar produk dari EOA Gold ini bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang menengah ke bawah sampai yang menengah ke atas. Karena apa gramasi kecil? Agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh umat. Nah, tidak hanya bisa membeli saja, tapi kemanfaatannya juga bisa dirasakan. Karena apa? Karena nilai wakaf tadi. Jadi sekecil apapun produk EOA Gold yang kita beli, di situ sudah ada nilai wakafnya. Nah, itulah yang membedakan antara emas EOA Gold ini dengan emas-emas yang diproduksi oleh produk-produk lainnya. Nah, jelas ya kawan-kawan ya, masalah sama fisik tapi beda keberkahan. Nah, terkait dengan fisik dari EOA Gold itu sendiri, di samping dengan gramasi yang kecil, itu kita bisa banyak merencanakan impian-impian kita. Impian apa saja itu? Kalau bagi yang muda-muda mungkin bisa dipergunakan untuk investasi hasil kerja, ya. Mungkin mereka akan menikah. Mungkin kalau yang sudah menikah mungkin pengen punya rumah, mungkin pengen punya kendaraan, atau untuk pengen ke tanah suci bersama-sama, atau juga mungkin ingin merencanakan pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, gramasi yang kecil, fisik yang kecil dari EOA Gold ini membawa banyak keberkahan. Nah, pada hari ini siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kita pasti bisa membeli emas EOA Gold ini. Karena apa? Saya sedikit bercerita tentang harga, ya. Emas EOA Gold yang 0,1 gram itu harganya hanya 120 ribuan. Jadi ketika kita ingin membelinya sekecil apapun penghasilan kita, kenapa saya bilang pasti bisa? Karena kita bisa menyisihkan dari uang harian kita. Anak sekolah pun bahkan bisa membeli emas ini. Cukup dengan menyisihkan Rp5.000 setiap hari. Jadi kalau dulu ya orang-orang tua kita pernah nggak ya kawan-kawan melihat kebiasaan dari orang tua kita? Misalnya nih ketika kita akan memasak ya, itu kan ada beras ya, berapa canting misalnya kita mau memasak. Itu biasanya diambil tuh 1 genggam setiap canting disisihkan ya. Misalnya kita memasak 3 canting, maka kita akan menyisihkan 3 canting ya. 3 genggaman. Nah, terus kita masak. Gimana? Cukup apa enggak? Cukup.
ya. Tapi ketika kita tidak menyisihkan 3 canting langsung kita masak, cukup apa enggak? Cukup juga. Nah, begitulah kawan-kawan kalau kita menabung. Jadi misalnya nih gaji kita 5 juta nih. Nah, sisihkan dulu untuk menabung. Sesudah kita sisihkan untuk menabung, barulah penghasilan kita itu kita programkan untuk yang lain-lainnya. Saya sedikit sharing tentang bagaimana cara pengaturan finansial kita agar kita bisa menabung. Ya. Dari 100% penghasilan kita, 10% itu kita sisihkan dulu untuk menabung. Ya, misalnya 5 juta tadi, 10%-nya adalah 500.000. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4.500.000. Dari 4.500.000 ini 10%-nya wajib kita sedekahkan. Untuk apa? Agar terjadi keberkahan dunia akhirat di dalam kehidupan kita ini. Jadi semua penghasilan kita jangan kita habiskan di dunia ini, sisakan untuk kita terima di akhirat nanti. Jadi udah 20% ya. 10% yang ketiga itu bolehlah buat lifestyle, buat bersenang-senang. Mungkin pengen jalan-jalan, mungkin pengen ya beli baju atau sepatu, atau mungkin sekali-sekali pengen traktir, pengen ngajak teman-teman makan, boleh ya. 10% yang keempat itu dipergunakan untuk dana darurat. Jangan sampai dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak punya dana darurat. Ketika ada sesuatu kejadian yang menimpa kita, jangan sampai kita nyari dulu nih pinjaman kemana. Nah, kalau kita punya dana darurat, itu bisa kita manfaatkan. Kalau dana daruratnya tidak kita pakai, atau misalnya alhamdulillah kita semuanya sehat, tidak ada hal-hal yang perlu mengeluarkan uang di luar dengan apa yang rutinitas kita setiap bulannya. Nah, dana darurat ini pun bisa kita pakai untuk tabungan. Jadi tabungan yang 10% tadi bisa ditambahkan. Nah, sisa 60%. Dari 60%-nya ini barulah kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, insya Allah kawan-kawan, siapapun kita, apapun profesi kita, jika kita mempunyai keinginan untuk menabung, itu pasti bisa. Ya, menabung itu adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Baiklah kawan-kawan, hari ini bagi kawan-kawan yang belum menabung, ayo mulai segera. Ya, mulai dari yang kecil sampai kepada gramasi besar sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sulit untuk menabung. Ya, kawan-kawan, semoga Allah memudahkan kawan-kawan semua, memudahkan saya, memudahkan kawan-kawan kita yang tidak melihat tayangan ini. Semuanya untuk menabung emas ini. Baiklah kawan-kawan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk semua salah dan khilaf juga saya mohon maaf. Saya Egis Dienti, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.